Kawan baik, Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Selamat pagi semua. Ini pagi hari ketika video ini dibuat. Saya agak penasaran kemarin, beberapa waktu lalu, kurang lebih mungkin hampir 2 minggu, itu Universitas Gadjah Mada bersama dengan PT Widodo Makmur Perkasa Tbk, ya, terutama unit sapi itu, dan tentu saja UGM dan WMP ini didukung oleh Kementerian Pertanian, itu telah melahirkan hasil penelitiannya yang panjang berupa apa? Berupa sapi. Ya. Sapinya itu artinya ada galur baru atau straw baru atau rumpun sapi baru yang merupakan hasil persilangan antara Brahman Cross, sapi yang kita kenal dari Australia biasanya, itu dengan Belgian Blue, ya, sapi dari Belgia. Sebenarnya pada awalnya ini awalnya kolaborasi antara Fakultas Peternakan UGM dengan salah satu universitas di Belgia yang dipimpin oleh Pascal Levy. Kalau di Fakultas Peternakannya waktu itu kemungkinan besar dipimpin oleh Profesor Ali Agus sebagai dekan. Dan itu peristiwa penandatanganan MOU kedua universitas itu kan di tahun 2013. Kemudian semen atau sperma sapi itu akhirnya terkirim, itu mendekati mungkin di 2014 atau 2015. Dan ketika kedua universitas itu akan meneliti, kan kemungkinan besar tidak punya fasilitas peternakan atau penggemukan yang besar sekali, ya, dan itu dipilihlah PT Widodo Makmur Perkasa yang merupakan perusahaan yang bergerak di breeding dan fattening, ya, pembiakan dan pengkembangbiakan dan penggemukan. Salah satu pemain utama di bisnis sapi dan daging, ya. Klik saja itu ada PT WMP Tbk, ya, itu kode sahamnya WMPP. Nah, kemudian dua universitas tadi ya bekerja samanya dengan PT Widodo Makmur Perkasa. Nah, belum lama straw baru itu kemudian diakui dan diberikan surat keputusan oleh Mentan baru yang dinamai dengan apa? Dengan sapi Gama, gagah dan maco. Karena konon tongkrongannya itu memang besar dan gagah. Kalau besar dan gagah berarti dagingnya tuh banyak, tulangnya kecil, kira-kira gitu. Jadi gagah dan maco, sapi disingkat dengan sapi Gama. Nah, saya akan berangkat langsung meninjau dan melihat langsung sapi Gama tersebut di fasilitas peternakan atau kandang sapi di Cianjur. Nah, itu dimiliki oleh PT Widodo Makmur Perkasa yang salah satu unit usahanya SBU-nya itu PT Pasir Tengah. Jadi konon luasnya itu kurang lebih lebih dari 120 hektar. Dulu WMP ini ya bukan salah satu, ya nomor satu, karena omsetnya jualan sapinya itu triliunan gitu. Tapi kita nggak bahas bisnisnya, kita bahas sapi gagah dan maco, dan saya ditemani oleh anak saya dan sahabatnya itu. Hai, itu yang itu Anika dan Cebi. Kita mau lihat apa? Sapi. Oke. Let's go.
Provinsi. Kawan baik di Jakarta, Sapi itu kawasan kandang udah dibeton atau diberikan pagar. Jadi kita sudah sampai di Cikalong Kulon. Ya, ini sebelah kiri. Sudah mulai terlihat sapi-sapinya, gudangnya. Oke, tuh, kantornya. Kita akan gerebek sapi Gama. Oke, kita turun. Kawan baik, kita sudah sampai di Pasir Tengah. PT Pasir Tengah ini adalah anak usahanya Widodo Makmur Perkasa Tbk Group. Nah, ini kita udah mau menuju dan akan melihat langsung sapi yang merupakan rumpun sapi baru yang baru disahkan melalui SK Kementan yang saya ceritakan tadi. Dan saya itu udah bersama Mas Heri Prasojo. Mas Heri Prasojo. Belum Mas, gitu Mas. Ini Mas Heri Prasojo nih. Mas Heri Prasojo ini adalah CEO dari Pasir Tengah. Jadi kalau UMP CEO-nya Pak Tumiono, kalau SBU-nya namanya Pasir Tengah ini yang ahli sapinya itu beliau ini. Ya kan, berguru ke Pak Tumiono. Tetap yang paling yang jagonya ya Pak Tumiono gitu. Ini santrinya lah. Jadi kalau ibaratnya pondok pesantren atau sekolah atau universitas, Widodo Makmur Perkasa, rektornya Pak Tum, ini dekannya nih. Bukan mahasiswanya. Wah, mahasiswanya. Apa kabar Mas Eri? Baik ya? Baik Pak Iswan. Waduh. Ya. Kemarin saya terima kasih nih udah hadir di Cianjur nih, jauh-jauh dari Jakarta ke Cianjur. Iya, karena kita kan gini Mas. Ini kan isunya tentang swasembada pangan. Nah, bener ya? benar nih, benar banget. Swasembada pangan itu ya swasembada daging. Gitu kan, kita masih kalau shortage atau kurang kan kemudian impor dari Australia kan. Betul. Artinya produksi lokal itu nggak mencukupi, betul ya? Mencukupi, betul. Saat ya? ini kita masih kebutuhan daging kita masih dicukupi sebagian besar dari impor, Pak Iswan. Oke, besarannya berapa persen itu kira-kira setiap tahunnya? Dari gini dulu, kebutuhan daging nasional itu kira-kira berapa? Kebutuhan daging nasional itu kira-kira 600.000 ton. 600.000 ton, Pak Iswan, per tahun. Itu setara dengan berapa ekor sapi itu? Waduh,
Kalau dikalikan dengan sapi banyak tuh, karena sapi satu ekor itu rata-rata hanya bisa menghasilkan daging sekitar 150 sampai 200 kilo. Gitu. Jadi kalau itu tinggal 600.000 ton dibagi dengan 150 atau 200 kilo, banyak banget itu kalau dikonversi ke sapi. Ya. Tapi kan Indonesia itu tidak hanya impor sapi, tapi juga impor daging. Ya, betul, betul. Impor daging kerbau juga ya? Impor daging ya, daging sapi, daging kerbau yang diimpor untuk mencukupi kebutuhan nasional kita. Oke. Nah sekarang kalau apa namanya yang kemarin itu sapi apa? Gama ya? Sapi Gama. Gagah dan Maco. Ya, betul. Itu sejarahnya gimana, Mas? Nah, itu cukup panjang, Mbak Iswan. Jadi perjalanan untuk bisa menghasilkan sapi Gama sambil gini, ini. Mas, sambil gini. Ya. Ngeliatin Nah, ini sambil ngeliat ini kita juga di belakangnya nih. Samping kita ini sapi Gama nih yang kemarin belum lama baru diluncurkan gitu ya oleh pemerintah menjadi salah satu rumpun baru gitu di sapi potong gitu, penyedia daging di Indonesia. Nah, ini perjalanannya cukup panjang nih. Kita startingnya dimulai sebenarnya tahun 2013. Jadi gimana tadi lanjut sapi Gama tadi? Ya, jadi perjalanan kita membuat sapi Gama ini dimulai kira-kira tahun 2013, Mbak Iswan. Ya, jadi saat itu ada kerjasama antara Fakultas Peternakan UGM dengan salah satu universitas di Belgia. Gitu. Jadi Fakultas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Belgia lah kira-kira gitu ya. Jadi mereka membuat MOU atau kerjasama untuk melakukan pengembangan sapi Gama ini di Indonesia. Nah, yang dari Belgia itu sapi jenis apa? Yang disebut Belgian Blue itu? Iya, betul. Jadi sapi Gama ini terbentuk dari pejantannya adalah sapi Belgian Blue, terus kemudian betinanya itu adalah sapi Brahman Cross yang terseleksi. Brahman Cross itu lokal atau dari Australia? Brahman Cross kita untuk yang program ini kita datangkan dari Australia. Jadi kita impor dari Australia, kita seleksi ketat, kemudian hasil dari seleksinya kita crossing dengan sapi Belgian Blue. Kenapa Belgian Blue-nya pejantan bukan betina? Nggak dibalik gitu? Alasannya apa itu? Karena kita dalam proses perkawinan itu kan pasti akan yang dituju adalah bahwa proses itu akan ada genetik yang baik yang kemudian akan disatukan gitu. Jadi kelebihan dari sapi Belgian Blue ini adalah double muscle-nya. Dia berotot ganda yang double muscle. Pekar, ya double muscle. Sementara sapi Brahman ini kelebihannya adalah adaptif terhadap iklim di Indonesia, itu yang akan disatukan. Gitu. Sehingga hasilnya adalah diomongin dia tahu nih. Nah, ini kan sapinya kan keren gitu kan, tongkrongannya gagah gitu, dan juga fisiknya ini kan bagus, Pak Iswan, panjang dan juga. Jadi fisiknya itu setelah dikawinkan itu tongkrongannya lebih besar, lebih gagah, lebih maco gitu. Betul. Makanya namanya itu. Betul. Jadi setelah di cross, hasilnya ini keturunannya yang kita sebut sapi Gama itu secara komposisi darahnya adalah kira-kira 50% sapi Belgian Blue, 50% sapi Brahman Cross. Oh, ini keturunan pertamanya nih? Betul. Jadi itu pejantannya didatangin pejantannya dari Belgia atau spermanya? Kita impor stronya. Jadi sebutnya adalah sperma itu straw. Sperma. Ya, betul. Jadi kita impor straw dulu, kita impor kira-kira 3.000-an ekor. Kita impor. Kenapa dilakukan di WMP atau Pasir Tengah? Apakah memang sudah lama kerjasama antara WMP Paste itu dengan UGM? Kan dia kenapa? Nah, itu sejarahnya gimana? Betul. Jadi memang untuk kepentingan penelitian, riset, kita punya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Salah satunya adalah UGM gitu ya. Dan pada saat ada perjanjian atau ada MOU antara UGM dengan Universitas di Belgia, kan perlu partner yang memiliki fasilitas dan memiliki sapi dalam jumlah yang besar untuk program ini kan, sehingga
saat itulah kemudian kami melakukan kerjasama dengan UGM dan juga universitas di mulai Belgia. Pertama di apa namanya itu? Apa istilah? Inseminasi buatan ya. IB. Di IB. IB itu inseminasi buatan. Itu Iya. mulai tahun berapa? Kan didatanginnya 2000, MOU-nya 2013. Kemudian itu langsung datangin straw-nya. Iya, kita langsung pertama bertahap, memang tidak langsung banyak. Kita 30 ekor, kemudian kita lakukan langsung perkawinan di saat itu. Kemudian mulai menghasilkan keturunan atau anak itu mulai di tahun 2015-2016. Oke. Gitu. Selanjutnya kita impor tuh indukan dalam atau betina produktif dalam jumlah besar, di atas 1000 saat itu kita impor, Pak Iswan. Oke. Untuk program ini gitu awalannya. Kemudian kita impor straw dengan dukungan dari pemerintah, kita mendapatkan izin untuk bisa memasukkan straw itu saat itu 3.000. Nah, satulah program terus kita jalankan. Oke. Saya pengen tahu tuh keunggulan ya. Kan udah jadi nih. Iya. Ya kan? Apakah memang dagingnya lebih banyak? Kan ada istilah karkas itu ya. Betul. Karkas itu apa definisinya, Mas? Ya, Karkas jadi, ya kan? ya. Kan penonton ada yang nggak tahu karkas itu apa gitu. Iya. Jadi karkas itu, jadi saat sapi ini dipotong, Mbak Iswan, gitu ya. Jadi saat sapi ini dipotong, itu kemudian bagian yang kita sebut karkas itu adalah setelah bagian kepala, bagian kulit, bagian kaki, dan bagian jeroan atau oval itu dikeluarkan, gitu. Jadi hanya daging murni dan tulang tulang tertentu. Betul. Ya? Kalau yang di pasar biasanya yang digantung di pasar, atau mungkin kalau di RPH itu digantung-gantung. Nah, itu disebutnya karkas. Oh, oke. Gitu. Nah, itu berapa persen kalau Gama ini? Ini dari hasil pemotongan yang kita lakukan, sapi Gama ini karkasnya itu bisa keluar di atas 60%. Bahkan ada yang 63%. Rata-rata di 60 sampai 63%, Pak Iswan. Sementara Brahman Cross, Brahman sapi Cross, BX yang dari Australia yang dari Australia itu hanya sekitar 50 sampai 55% paling baik. Paling bagusnya itu 55%. Sementara ini bisa keluar di atas 60. Berarti kalau petani miara ini dalam rangka swasembada pangan menarik dong ya? Betul, sangat menarik, Pak Iswan. Harganya beda nggak antara BX dengan Gama? Kalau dijual, harga kilonya? Kalau harga kilogram sapinya tentu dengan kualitas yang lebih tinggi, sapi Gama pastinya lebih mahal. Tetapi menjadi harga dagingnya itu kira-kira jadi sama. Oh, gitu. Karena jadi kalau misalkan BX sapi hidup ditimbang per kilonya lebih rendah daripada Gama. Gama, betul. Oh, karena apa? Karena memang persentase ini jauh lebih tinggi dibanding sapi BX. Oke. Gitu. Belum lagi nanti ada yang namanya meat bone ratio. Meat bone ratio itu rasio antara daging dengan dan tulang gitu. Jadi kalau dari karkas tadi, sapi Gama ini meat bone rasionya itu di atas 70%. Wah, berarti 70%-nya daging. Daging, dari 30%-nya karkas, tulang. 30%-nya tulang. Kalau BX itu hanya dagingnya hanya 65%. Oh, okay. Sementara 35%-nya tulang. Oke. Jadi selisihnya luar biasa itu. Artinya dengan cara seperti itu petani atau peternak itu mudah-mudahan bisa bergairah kalau miara Gama. Betul. Dengan waktu penggemukan yang sama, karena dia pertumbuhannya cepat, menghasilkan dagingnya cepat, dan harganya juga tadi saya sampaikan lebih bagus, lebih tinggi dibanding dengan sapi lokal ataupun sapi Brahman Cross. Oke. Saya tanya, kalau sapi BX rata-rata berat pada masa panen ya, dipotong lah gitu ya. Itu kita ngomong yang rata-rata lah, yang biasa ya. Itu di berapa kilo kalau BX? BX dengan penggemukan kira-kira 4-5 bulan itu berat panennya itu di bobot 450 sampai 500 kilo, Pak Isman. Oke. Gitu. Kalau Gama? Kalau Gama dengan umur yang sama, ini beratnya bisa sampai 750 kilo. Gitu. Sehingga pertumbuhannya cepat pertumbuhannya dibanding dengan sapi jenis yang lain. Jenis pakan yang sama? Jenis pakan ya beda sedikit ya. Secara kualitas dia perlu kualitas pakan yang sedikit lebih baik. Oke.
Terus kalau misalkan setelah berhasil ya, kenapa lama sekali tuh? Dari mulai 2015 atau 2013 baru diberikan keputusan pengakuan klaster baru itu, kan baru 2025 kemarin kan? Betul. Beberapa betul. ya belum 10 hari lah ya. Betul. Itu Iya. karena memang menunggu ini. Memang menunggu berhasil dulu atau gimana? Betul Pak Iswan. Jadi kan kita harus pastikan bahwa hasil persilangan ini secara kualitas dan juga secara proses gitu ya, itu harus sudah baik dulu hasilnya gitu. Makanya prosesnya kemarin itu kemudian ada proses seleksi, proses kemudian verifikasi terkait dengan data-data gitu ya, itu dilakukan sekian tahun ini gitu. Jadi kami menyiapkan data-data yang diperlukan untuk menunjang munculnya galur sapi baru ini gitu. Jadi prosesnya memang cukup panjang karena sapi itu kan menghasilkan 1 ekor perlu waktu kira-kira 1 sampai 1,5 tahun, Mbak Iswan. Oh, apanya? Sebentar, saya potong dulu. Sapi itu hamil berapa bulan? Kita harus tahu ya kan? Jadi sapi itu mulai dari kemudian ada perkawinan, kalau terjadi langsung bunting gitu ya. Jadi kira-kira 9 sampai 10 bulan tuh. Kayak manusia ya? Iya, kayak manusia, sama. Jadi 9 bulan lebih juga gitu proses kebuntingannya. Sementara kalau dia sampai umur bisa dipotong, itu perlu waktu kan kira-kira tambahannya sekitar 2 tahun. Umur dia bisa dipotong 2 tahun sampai 2 tahun. Dari lahir? Dari lahir. Sampai ketemu berat di atas 700 tadi? Betul. Jadi panjang untuk menghasilkan 1 ekor, itu perlu waktu kira-kira 3 tahun. Oke. Gitu. Nah, itu kan lama ya, dari 2013 sampai 2025. Biaya risetnya lumayan. Aduh, kan ini harus harus betul. Ya, harus bayar tenaganya kan. Harus bayar pakannya. Sementara ini berhasil atau tidak kan belum pasti. Ya alhamdulillahnya sekarang berhasil. Nah, itu kira-kira membutuhkan dana riset. Lumayan tuh Pak Iswan. Lumayan, tidak sedikit ya. Pertama kita datangkan sampai 10 miliar. Lebih dari itu Pak Iswan. Iya kan kita nggak tahu. Lebih dari itu. Lebih dari 50. Ya. Selama kurang lebih 12 tahun ya. Iya. Lebih dari 50. Lebih dari 50. Wah, lumayan juga. Jadi dan itu ada dana bantuan dari mana? Dari Belgianya atau Belgia cuma ngasih straw-nya atau straw juga dibeli? Iya, sebenarnya pure itu memang dari kami yang melakukan investasi, Pak Iswan, gitu ya, dari PMP melakukan investasi untuk program ini dari awal gitu. Jadi mulai dari straw-nya kita beli, terus kemudian indukannya yang tadi saya sampaikan kita impor 3.000 kita beli. 3.000 ya? Iya, straw-nya 3.000 kita. 3.000 dosis. Ya. Satu dosis untuk satu pembuahan. Iya, untuk 1 kali. 1 kali perkawinan. Iya, Oke, betul. 3.000. 3.000. Hanya kan memang dalam proses perkawinan kan ada yang jadi, ada yang enggak gitu ya. Jadinya terus kemudian juga biaya yang panjang adalah biaya pakannya. Kita harus ngasih pakan setiap hari nih sapi. Setiap hari rata-rata berapa kilo? Setiap hari kalau yang sudah umur 1 tahun itu kira-kira biaya pakannya per hari itu kira-kira 60.000, Mbak Iswan. Lumayan juga ya. Nah, tinggal dikalikan sekian ribu yang saya pelihara. Netizen jadi, kali aja itu berapa ya kan? Jadi biaya pakannya itu kira-kira 60.000 nih per ekor per hari ya. Gitu. Oke, lumayan juga ya. Nah, pertanyaannya kenapa mau? Maksudnya grupnya Widodo Makmur Perkasa dan Pasir Tengah, terus Mas Heri juga semangat. Itu apa alasannya kenapa mau? Kan itu buang dalam tanda petik ya, investasi. Betul. Kenapa mau kira-kira? Betul. Ya, jadi ini memang bentuk komitmen dari perusahaan, Mbak Iswan, dari PT Widodo Makmur untuk bisa berkontribusi sebenarnya di dalam penyediaan daging sapi nasional. Sehingga kontribusinya salah satunya adalah selain dari proses penggemukan yang kita lakukan gitu ya, kita melakukan proses breeding ini, pengembang biakan supaya
ya kita berkontribusi populasi nasional bisa bertambah, terus kemudian tadi secara kualitas dari hasil sapi yang kita hasilkan ini juga naik dan sebagainya, dan alhamdulillah kita diakui kemarin dengan diluncurkannya ini menjadi salah satu galur baru ini, kita pencapaian yang menurut kami adalah, karena isu swasembada pangan itu kan menjadi prioritas utama. Sebenarnya prioritas utama sejak dahulu, tapi kan langkah konkretnya kan harus ada. betul. Pemerintah banyak melakukan langkah yang nyata, tapi khusus yang daging dengan adanya straw baru, galur baru yang gagah dan maco ini, itu kan menambah kekuatan ya kan. Nah kalau menambah kekuatan kan kira-kira dengan keberhasilan ini Mas Heri dan tim di Widodo Makmur Perkasa ini bahagia atau? Pasti. Saya bahagia. Pasti Pak Iswan, kita sangat bahagia bahwa jeripayah yang kita lakukan selama ini ya sekian 10-15 tahun lebih lah ya, itu kita akhirnya mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari pemerintah. Kami sangat bersyukur dan bahagia. Tapi pengembangan ini kan belum selesai sampai di sini. Kami masih ada tahap-tahap berikutnya yang memang kami juga semakin termotivasi nih untuk kemudian melanjutkan proses ini berikutnya. Tahap berikutnya itu apa? Memperbanyak maksudnya? Iya, memperbanyak, terus kemudian juga mungkin kelengkapan-kelengkapan yang lain yang perlu kita penuhi gitu ya, supaya ini nanti saat dikembangkan secara massal di masyarakat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap populasi di Indonesia. Dengan adanya keterlibatan atau pengakuan dari pemerintah melalui surat keputusan dari galur baru, berarti kan ini kira-kira akan diproduksi massal lah oleh pemerintah. Artinya didorong sebagai salah satu alternatif untuk memperbanyak sapi di Indonesia kan? Betul. Gitu. Betul Pak Iswan. Nah harapan Mas Heri kepada pemerintah atau kepada peternak apa? Ya, tentu kami berharap upaya yang kami lakukan selama ini nanti didukung dengan program pemerintah yang sebenarnya program terkait dengan pengembangan Belgian Blue ini pemerintah juga punya concern ke sana gitu. Jadi sebenarnya ini relate dengan atau bersambung dengan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah terkait dengan pengembangan Belgian Blue untuk meningkatkan produktivitas ternak kita di Indonesia. Jadi tentu dukungan pemerintah terhadap pengembangan sapi ini tentu kami sangat harapkan. Mas Heri memang sekolahnya peternakan ya? Ya, peternakan. Dari mana? Saya peternakan Pak Iswan. Dari Universitas? Dari Gajah Mada. Ini berarti Gajah Mada Connection. Saya tahu salah satu yang menginisiasi ini juga dari Fakultas Peternakan itu Profesor Ali Agus. Iya, betul. Yang pernah menjadi dekan. Betul. Jadi begitu Pak Profesor Ali Agus telepon Mas Heri, sami nama atau nama? Udah siap gitu kan. Oke. Kalau enggak dipecat di room nih. Oke. Betul. Mas Heri kan sudah berapa tahun ini bergelut di dunia peternakan ini? Atau begitu lulus langsung kerja di sini ya? Iya, alhamdulillah sudah lebih dari 25 tahun Mbak Iswan saya bergelut di sini. Peternakan sapi ini ya. Gitu. Jadi ikut menginisiasi mulai dari pengemukan sapi gitu ya, dan juga pengembangbiakan inilah kira-kira gitu. Sapi Gama ini. Iya, jadi karena sudah 25 tahun saya bergabung di perusahaan. Pantesan kok tampangnya mirip saudara kembarnya. Maksudnya udah gagah dan maco juga dia. Oke, Mas Heri, netizen kan tentu nggak perlu detail tahu yang secara teknis kan, apa ini yang teknis, yang kromosom apa udah nggak perlu lah ya kan itu. Tapi yang saya bangga dan berterima kasih ke Mas Heri dan grup Widodo Makmur itu kan ada link and match lah ya antara kampus dengan industri. Jadi risetnya itu amat sangat bermanfaat untuk market, untuk memenuhi, ya kan? Nah, rencana ke depan kira-kira apa Mas Heri terkait dengan Gama ini? Ya, tentu kami akan
banyak melakukan kerjasama Pak Iswan untuk pengembangan ini ya. Jadi kami ingin juga apa yang kemudian kita hasilkan sampai sejauh ini kemudian juga memberikan manfaat secara luas buat masyarakat. Itu jadi pengembangannya perlu memang kita terus intensifkan dengan jumlah yang lebih masif. Kira-kira gitu harapan kami. Jadi makanya semua stakeholder nanti kita berharap bisa mendukung dan bekerja sama untuk sama-sama lah kita berkontribusi meningkatkan populasi sapi kita sehingga target swasembada yang dicanangkan pemerintah itu bisa ada terrealisir lah dan terrealisir gitu sih Pak Iswan. Oke. Ya. Mas Heri, makasih banyak. Jadi ini Bapak Heri Prasojo yang gagah dan maco seperti sapi Gama. Terima kasih sudah menerima Nur Iswan Channel. Mudah-mudahan konten ini ditonton begitu banyak orang. Terima kasih. Jangan lelah mencintai Indonesia untuk terus mengembangkan dan mendukung program swasembada pangan terutama daging. Betul. Nggak bosan kan ngurusin sapi kan? Enggak. Itu memang passion kita di situ, Pak. Kalau bekerja itu sama dengan passion, maka bekerja itu bukan beban. Betul. Tapi tamasnya kehidupan. Cocok? Siap, mantap. mantap. Ini untuk insertnya. Zoomnya gitu pelan-pelan, pelan-pelan, jangan cepet-cepet. Pelan-pelan, harus penuh, kakinya nggak dapat.
bakar itu sama Teh Rika. Halo Jebi, halo Anika, halo Teh Rika. Jamu.